Hugeng Iman Santoso. Hingga sekarang, sosoknya masih dijadikan teladan tentang bagaimana menjadi pejabat dan penegak hukum yang jujur, sederhana, dan anti korupsi. Berbagai jabatan penting pernah diembannya, mulai dari Kepala Jawatan Imigrasi, Menteri Iuran Negara, Sekretaris Kabinet, hingga orang nomor 1 di institusi Bayangkara. Namun punya kuasa tak berarti membuat Hugeng gelap mata menyelewengkan wewenang mengambil yang bukan haknya. Ia memastikan tidak ada anggota keluarganya yang menggunakan fasilitas negara atau menggunakan pengaruhnya sebagai pejabat untuk kepentingan pribadi. Waktu pensiun dari Kapolri misalnya, Hugeng bahkan tak punya rumah dan kendaraan. Untuk menambal perekonomian keluarga dari uang pensiun, Hugeng mengisi waktu dengan berjualan lukisan, menjadi penyiar radio, dan penyanyi. Di luar itu, ia juga terlibat aktif dalam kelompok petisi 50 yang kritis terhadap kebijakan pembangunan Orde Baru. 14 Juli Hugeng wafat. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tonjong, Depok karena menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Di batu nisan peristirahatan terakhir untuk pertama kalinya, nama Hugeng ditulis lengkap, Hugeng Iman Santoso, sebagai simbol keberhasilan manusia menjaga iman yang sentosa. Oleh karena itu, kali ini kami akan mengupas core value berakhlak dalam diri Bapak Hugeng Iman Santoso. Nilai berorientasi pelayanan yang terdapat pada diri seorang Jenderal Hugeng adalah menjadi kepribadian yang berkualitas dengan penerapan perilaku cekatan, dapat diamalkan dan melakukan perubahan-perubahan yang baik. Hal yang menjadi contoh adalah selalu menerapkan standar pelayanan perbaikan dan kepatuhan beliau terhadap peraturan perundang-undangan dalam menegakkan keadilan yang merupakan suatu sikap dari nilai-nilai dalam berorientasi pelayanan. Nilai dasar akuntabel sangat melekat pada diri Jenderal Hugeng. Dapat dilihat dari riwayat dirinya di mana beliau melaksanakan tugas, jabatan, dan wewenang dengan penuh tanggung jawab, dengan mengedepankan komitmen, integritas, dapat dipercaya, jujur, serta transparan. Beliau tidak pernah melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi, selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kompeten. Jenderal Hugeng memiliki kompetensi yang sangat baik. Salah satu nilai kompeten yang ditunjukkan dalam diri Pak Hugeng adalah selalu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini dibuktikan dengan selama berkarir, beliau sudah meraih berbagai penghargaan, mulai dari Bintang Gerilya, Bintang Dharma, Bintang Bayangkara, Bintang Kartika Eka Bakti tingkat 1, hingga Ksatria Tamtama. Harmonis. Sikap harmonis dalam diri Jenderal Hugeng ditunjukkan dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Meskipun beliau menjabat sebagai Kapolri, beliau tidak malu ataupun segan membantu petugas kepolisian lainnya dalam menertibkan lalu lintas ketika terjadi kemacetan. Beliau pun berpendapat bahwa tugas Polri adalah mengayomi. Karena kesederhanaan dan kejujurannya ini membuat lingkungan kerjanya terjalin harmonis. Jenderal Hugeng mendedikasikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jenderal Hugeng diangkat menjadi Kepala Polri pada 1998. Dalam menjalani masa tugasnya, beliau sangat gencar memerangi penyelundupan. Pada tahun 1971, beliau berhasil membekuk penyelundupan mobil mewah yang melibatkan petinggi polisi, tentara, bea cukai, dan imigrasi. Jenderal Hugeng merupakan sosok pemimpin adaptif yang mampu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Dengan latar belakang banyaknya kecelakaan yang mengakibatkan kematian para pemotor, tahun 1971 Jenderal Hugeng merintis kebijakan pemotor wajib memakai helm. Kebijakan penggunaan helm ini menjadi kebijakan pertama soal prosedur keamanan bagi pengendara sepeda motor di tanah air. Kolaboratif. Kemampuan Jenderal Hugeng untuk berkolaborasi dengan rekan kerja tidak diragukan lagi. Kesederhanaan Jenderal Hugeng membuat beliau dapat berkolaborasi dengan siapa saja tanpa melihat status atau jabatan. Beliau pesan juga nggak usah dilap-lap apa, maunya lumutan juga nggak apa-apa, itu lebih hebat katanya. Jadi pusarannya itu ya dari batu
yang seperti pusara Jawa itu, akan saya buktikan dulu sampai saya mati bahwa iman saya betul-betul sentosa. Baru saya pancas pakai nama 3 suku kata itu. Dia mempunyai warna sendiri. Dia bisa bersikap zuhud, dia bisa bersikap tegas dan berani untuk kemudian mengambil jalan yang mungkin akan sangat sulit diambil oleh pejabat misalkan. Tetapi Pak Hugeng tetap dengan nilai-nilai yang dia yakini